ini rumah yang paling laris nih. Wah, di dalamnya ada kamar mandinya juga guys. Konsep jendela besarnya ini sih, jadi bener-bener pencahayaan dan Udaranya. Halo guys, ketemu lagi dan Kemski Channel. Oke, sekarang kita mau review perumahan yang viral, yang cuma hanya 1 menit saja ke stasiun Cisauk dan 10 menit ke Aeon BSD. Nah, di belakang saya ini pasti kalian sudah bisa nebak deh. Ada patung-patung begini biasanya perumahan apa sih? Nah, betul sekali. Ini adalah satu perumahan Ciputra, namanya Citra Garden Serpong. Jadi ini banyak banget yang request, ayo dong Kemski, review perumahan Citra Garden Serpong dong. Nah, seperti apa perumahannya? Yuk, let's go. Kita lihat ke dalam ya. Ikutin terus video ini. Guys, kita sekarang sudah bersama marketing Citra Garden Serpong. Dengan siapa, bro? Dengan Leo, bro. Oh, dengan Bro Leo. Oke, nanti Bro Leo yang akan bawa kita ya keliling-keliling melihat rumah contoh yang sudah disediakan di Citra Garden Serpong ini. Yuk, seperti apa bentuk rumahnya? Ikutin terus videonya ya. Let's go. Oke. Sobat Kemski, jadi rumah termewah di Citra Garden Serpong ini sudah termasuk fitur smart door lock. Ini udah kita kasih nih langsung di rumah ini. Dan untuk rumah ini juga udah ada smart home. Jadi udah kita sediakan smart home-nya. Instalasinya sudah ada semuanya. Oke, keren bro. Oke, ayo kita masuk. Wah, Ya, silakan. mewah dan lega banget ya rumahnya ya. Betul banget. Jadi ini konsepnya ini apa nih? Kaca besar-besar seperti ini, terus ruangannya juga tidak banyak sekat. Konsepnya ini apa nih, bro? Jadi kalau untuk konsep rumah ini sendiri, pertama adalah konsepnya kita ambil konsep resort seperti yang di Bali. Tetapi dari desain bangunan, sudah dari tim arsitek kita itu udah menghitung nih dari segi pencahayaan, dari segi udara masuk, sudah diperhitungkan sedemikian rupa. Makanya ruangan kelihatan lebih besar karena banyak jendela di sini, banyak kaca untuk menarik view dari luar. Ini pun bisa dibuka untuk meminimalisir penggunaan listrik sih lebih tepatnya. Satu ini ya, Ini apa hampir sampai ke sekitar atas 2 gitu meter ya, 2 ini. meter ya? 2 meter, jendelanya aja 2 meter. Oke, di bagian belakang pun juga ada jendela ya? Betul, betul. Ini menghadap langsung ke tamannya. Oke, gini guys. Jadi di bagian ruang tamu juga ada jendela besar. Kemudian di bagian dining roomnya pun juga disediakan jendela besar. Jadi memang konsepnya ini pencahayaannya sangat bagus banget. Terus dari sisi aliran udaranya pun juga sudah sangat dipertimbangkan gitu ya. Sehingga memang tadi seperti kata Bro Leo, konsepnya ini benar-benar hemat listrik gitu ya. Betul. Oke. Nah, di bawah sini ada ruangan apa nih, Bro? Nah, kalau di sini kita sediakan kamar tamu. Oke. Bisa juga untuk saat ini desain seperti untuk ruang kerja. Tetapi lebih tepatnya sih ini untuk kamar tamu sih, teman-teman. Oke, jadi sebenarnya bisa dibikin kamar juga gitu Betul. ya. Bisa Dan ini jendelanya pun juga besar gitu ya di sini ya. Iya, memang untuk rumah ini kita bikin jendelanya besar-besar untuk kelihatan lebih lega. Iya. Dan di sini juga ada satu Kamar mandi. kamar mandi ya. Betul, bukan biasa kan kalau lantai bawah kan powder room ya. Hanya untuk wastafel atau toilet gitu ya. Kalau Iya. ini kita disediakan buat ada untuk mandi juga. Kamar mandi ya. Betul, ini untuk lebih ke kamar mandi, bukan Oke. powder room. Dan ini standarnya sudah menggunakan kloset Seperti ini, betul. Standar kloset Toto gede dia. gini Kita ya. standar Toto. Oke. Sebelah sini guys. Jadi di sini tuh juga ada bagian service area ya. Oke, jadi di sini juga ada ruangan. Ini mungkin untuk ART-nya ya. Betul, ini untuk kamar ART. Kamar ART. Wah,
Di dalamnya ada kamar mandinya juga guys. Jadi kamar mandinya ini benar-benar kamar mandi private untuk ART-nya ya. Tuh. Wah, bagus banget sih. Konsepnya tuh benar-benar dibuat Dipikirkan bener-bener. mateng banget gitu ya. Iya. Terus kemudian di sini ada service area ya. Itu ada juga colokan gitu ya di situ ya, mungkin bisa buat naro apa mesin cuci gitu-gitu ya. Dan ini pun juga aksesnya langsung ke taman depan ya bro. Betul. Ya. Jadi area ini khusus untuk dilewatin ART. Jadi kalau ART nggak mau lewat pintu utama, jadi dia bisa langsung lewat depan tuh, Ya. teman-teman. Jadi langsung akses ke sini. Ya. Nah ini di samping yang jendela yang di ruang tamu ya. Oke, wah bagus banget ya. Jadi konsepnya itu dibuat seperti ini supaya aliran udaranya untuk ke bagian samping ini pun juga nggak sumpek ya. Betul. Terus ini ada ruangan kecil lagi nih ya? Iya, ini disediakan untuk gudangnya. Oke. Jadi sebenarnya ini juga bisa buat gudang nih guys. Iya, ini untuk gudang. Dan pas di bawah ini ya, bawah jendela, apa di bawah tangga ya. Betul. Dan juga nih di bawah tangganya ini udah sediakan ini outlet untuk lampu. Jadi memang secara konsep sudah dipikirkan untuk menjadi tempat gudang lah. Guys, sekarang kita coba lihat ke yang lantai 2 ya. Oke, kita langsung ke lantai 2. Oke. Nah, di lantai 2 ini kita ada 3 kamar tidur ya. 3 kamar tidur, yang sebelah sini untuk kamar anak. Bisa dilihat dulu, cukup luas. Ada jendela juga, jadi di setiap kamar kita sediakan jendela. Biar kamar itu, suatu ruangan itu nggak sumpek. Dan konsepnya sama gitu ya, jadi jendelanya yang besar-besar gitu. Betul. Ya. Oke, ini untuk kamar anaknya. Kemudian yang di sebelah sini juga kamar anak nih bro? Iya, ini juga kamar anak. Oke. Dan ini juga ada jendela ya guys ya. Jendela besar untuk... Betul. Ada jendela besar menghadap ke depan. Ini tampak depannya kan langsung. Jadi makanya saya bilang tadi setiap ruangan kita ada jendela besar. Pencahayaannya dapat, udaranya juga nanti kalau kita buka jendela kan untuk sirkulasi udara lebih bagus. Bro, ini kalau lantai di kamar ini nih akan seperti ini atau ini hanya rumah contohnya saja? Oh, ini hanya untuk rumah contoh ya. Oke. Aslinya kita adalah HT atau homogeneous style seperti ini persisnya. Oh, bentuknya seperti ini. 80 kali 80. Oke. Dia seperti ini 80 kali 80 untuk di setiap lantai di rumah ini ya. Oke. Nah, secara desain pun juga sebenarnya ini karena rumah contohnya saja ya. Betul, itu termasuk dalam furnish ya. Kalau kita untuk rumah ini kan tidak furnish. Oke. Jadi kosongan. Iya. Makanya kalau ada yang mau beli rumah ini mau ikutin furnish seperti ini ya silahkan. Kalau wallpapernya gimana bro? Ini Kosongan kita. Kosongan, Jadi ya? untuk cat putih biasa. oh berarti yang dari bawah pun juga kosongan ya? Iya, sama kosongan. Semuanya kosongan. Oke. Nah sekarang kita lihat Kamar utamanya ya. Utamanya nih guys. Kita highlight kamar utamanya. Wah, bagus banget. Ini desainnya juga bagus banget sih. Jadi dipasangin banyak kaca gitu ya. Betul. Yang bikin kesan ruangan ini nih yang aslinya memang sudah luas, ini semakin luas lagi gitu. Kesannya lebih luas, betul. Di setiap sudut kita ada jendela, ada balkon. Ini juga ada jendela juga nih. Jadi memang dari desain kita udah rancang sedemikian rupa, jadi setiap sudut kita ada jendela. Oke. Jadi di sudut sini ada jendela, Itu juga kemudian ada jendela, di sudut untuk sana pun air juga ada jendela. jendela, guys. Betul. Nih. Ini yang buat ke taman ke bawah yang Betul. Jadi biar nggak bosan. yang orang living kalau room di dalam. tadi itu ya. Betul. Oke, dan ini pun juga mereka sudah menyediakan balkon ya. Betul, buat balkon di sini. menarik ya. Balkon yang cukup luas ya. Oke, wah. Ini keren banget sih. Rumahnya keren banget sih. Tidak banyak sekat, tetapi banyak jendela juga. Iya. Banyak ruangan yang Dan tidak terbuang percuma. Iya, betul.
kamar mandinya pun juga ini ya sudah di dalam kamar tidur utamanya ya. Jadi di kamar utama kita sediakan kamar mandi. Jadi masing-masing orang di rumah ini ada private-nya masing-masing. Oke. Gitu. Dan ini keramiknya memang seperti ini ya? Iya, keramiknya sama persis. Yang nggak dapat adalah itu kaca itu. Ini tambahan. Oh, ya. Ini tambahan. Iya, tambahan kaca ini cermin kita nggak dapat. Tapi yang dapat standar adalah wastafel dapat, untuk toilet sama shower dapat gitu ya. Betul. Dan ini udah standar Toto ya atau? Betul, standar Toto. Atau selevelnya ya? Atau selevelnya betul. Sekarang kita oke. Nah, kalau ini kenapa sih ada kayak ginian? Kayaknya kebuang ya? Enggak, sebenarnya ini untuk dibuat seperti ini untuk kita begitu kita buka, sirkulasi udara masuk untuk lantai 2 biar nggak pengap udaranya. Iya. Fungsinya itu sih lebih ke untuk udara dan pencahayaan matahari. Di sini juga enak nih kalau sumpek di dalam kamar gitu kan, keluar di sini sambil cari inspirasi ya kan. Kopi atau kalau yang suka ngerokok boleh sambil cari inspirasi. Wah, jadi secara konsep itu setiap sudut tuh benar-benar diperhitungkan kegunaannya gitu ya. Dimanfaatkan juga sebaik-baiknya. Jadi tujuan itu memang bukan kayak sembarangan kita buka balkon di situ. Karena memang dari segi udara sama segi matahari biar dapat semuanya. Oke, nah ini apa nih bro? Yang ke atas nih? Ada lagi bro? Kalau ini level tambahannya nih. Kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman pernah dengar namanya attic room. Kita lihat dulu langsung ke atas. Yuk. Langsung on air ya teman-teman ya. Jamski langsung on air sekarang. Ini keren banget sih. Jadi ini kita sebutnya multifunctional room. Bisa untuk ruang bermain, kumpul keluarga, bisa jadi kamar pun silahkan. Tergantung pemilik rumahnya sih maunya seperti apa. Oke. Kita sediakan ada jendela di sini untuk sirkulasi udara. Ini udaranya juga lagi angin sepoi-sepoi, enak. Nah ini bikin satu ide lagi nih buat sobat-sobat Kapsi Channel semua yang tertarik membeli tipe rumah ini, bisa menjadikan ruangan ini ruangan podcast, bisa bener, ya buat kan? ruang kerja, podcast, ruang kerja. Gitu ya. Atau kayak podcastnya Deddy Kobusier gitu ya. Wah. Om Ded. Sama Om ya, Om Ded ya. Ya, Om Ded. Oke, nah di sini juga sama ya seperti konsepnya di lantai 2 juga disediakan balkon gitu ya. Balkon yang cukup luas nih. Jadi kita nggak bosan di dalam ruangan terus. Oh, penempatan AC luarnya tuh dengan towernya di sini ya guys ya. Betul. Dari segi instalasi AC, saya juga lupa ingetin. Rumah ini sudah termasuk instalasi AC dan instalasi mesin cuci. Oh, jadi semuanya udah dipasangin ininya ya, jalurnya ya. Instalasinya sudah ya, dibuat. Jalur instalasinya udah dibikinnya, tinggal dipasang aja tinggal gitu ya. Dipasang aja, betul. Biar nggak pusing-pusing ini mau taruh di mana ya. Yes. Kalau instalasi mesin cuci itu khusus untuk yang ruangan di bawah tadi sudah kita sediakan. Instalasi AC sudah kita sediakan. Oke, boleh nih nanti kita podcast di sini. Ya nggak guys? Oke guys, berhubung hari ini open house ya, jadi cukup padat, banyak banget pengunjung yang datang ke sini. Jadi kita cuma bisa untuk ngelihat 2 rumah contoh aja nih. Nah, rumah contoh yang kedua, ini yang ukurannya 7x12 ya. Betul, 7x12 satu lantai nih. Satu lantai, teman-teman. oke. Kita langsung lihat aja ke dalam yuk. Yuk. Wah, ini juga menarik banget ya.
Lihat ceilingnya dong, setingginya itu sekitar 4,5 meter sampai ke atas. Oke. Jadi udara di dalam itu nggak pengap. Teman-teman Oke. bisa rasain itu fungsinya adalah itu. Jendelanya juga banyak, cahaya banyak. Nah, jadi di sini kalau kita lihat gitu ya, selain ceilingnya tinggi, tadi sekitar 4 meteran lebih gitu ya, di atasnya tuh juga dipasangin kaca Jendela, besar gitu. betul. Jendela Betul. besar, jadi ini pencahayaannya tuh benar-benar bagus banget gitu. Dan konsepnya pun tetap sama, tetap menggunakan jendela-jendela yang besar ya di sini Ukuran ya. besar, betul. Di sini juga ada jendela dari samping, jadi Oke. depan ada jendela. Di samping living juga room-nya itu jendela. pun samping ini juga ada jendela besar ya dengan sliding door ya. Nah, kita lihat seperti apa bentuk kamarnya. Oke, ini adalah kamar untuk anak gitu ya kayaknya ya. Jadi kamarnya lebih kecil. Cuma walaupun kamarnya lebih kecil, namun tetap menyediakan juga satu jendela di pojokan sehingga pencahayaannya pun tetap terjaga. Kemudian di sini kamar utamanya. Nah, ini jendelanya ini langsung menghadap ke Taman belakang. taman belakang nih. Jadi ada dua window yang cukup besar di sini ya. Lalu di antara kamar utama dan kamar anak ini ada satu kamar mandi ya. Satu kamar mandi dan ini juga masih opsional ya. Betul. Pembatasnya ya. Jadi hanya sediakan wastafel, kloset duduk dan shower ya. Kita juga masih ada tanah kosong di belakang untuk Nah, ekspansi jika ada rencana untuk memperbesar bangunan. oke. Jadi bedanya 7x12 dengan 6x12 ya, bro ya. Jadi ini 7x12 ini ada sisa lahan nih di samping nih, bentuknya letter L. Letter L, betul. Yang mungkin bisa dipakai untuk service area juga Service gitu area ya, bisa. service area. Terus kalau seandainya kita mau ada penambahan kamar nih, misalkan mungkin kamar ART gitu ya. Nah, di sini juga bisa nih ditambahin nih karena sisa lahan di belakang ini cukup besar ya. Iya, batasnya tembok itu ya, Ya. teman-teman biar nggak bingung. Ini cukup besar nih buat ada penambahan kamar lagi di sini gitu. Ini yang gue paling suka dari semua tipe rumah contoh di perumahan ini tuh adalah konsep jendela besarnya ini sih. Jadi benar-benar pencahayaan dan Udaranya ya. Lebih sirkulasi pengap ya. udaranya tuh bagus banget gitu. Ini rumah yang paling laris nih, best seller nih di sini nih, mumpung kosong. Ayo, kita Ya, lihat yuk. kita lihat rumah contohnya yuk. Ini tipe di cluster Iris, tipe Malpa namanya, 7x15. Rumah paling terfavorit di Citra Garden Serpong. Silakan masuk. Oke. Wah, jadi ini konsepnya satu kamar di bawah. Oke. Kamarnya juga cukup luas ya. Jadi Iya. nggak kecil gitu. Betul, sudah diperhitungkan dengan matang untuk luasan kamarnya. Kemudian di bawah sini ada kamar mandi juga. Nah, kamar mandinya pun juga bukan powder room aja ya. Jadi sudah disediakan shower di dalam gitu. Nah, di belakang pun juga ada sisa lahan. Ya, ada service area, kemudian ada sisa lahan juga ya buat taman di belakang situ ya. Ya, buat penambahan kamar masih bisa juga. Yuk kita lihat ke lantai 2-nya. Oke, nah sekarang ayo kita naik ke lantai 2. Oh, jadi lantai 2 ini ada 2 kamar. Oke, yang di belakang ini adalah kamar anak. Betul, kamar anak. Konsepnya pun tetap sama, masih menggunakan jendela yang besar. Betul. Lalu Ini highlightnya nih, kamar utamanya nih. ini adalah kamar utama. Wah, bagus banget sih. Wah, pantesan ini jadi best seller ya. Emang bagus banget sih. Dan Harganya juga masih 1,7 M di bawah 2. dan di bawah 2M gitu. Dan ini juga sudah disediakan kamar mandi di dalam ya, dalam kamar mandi di kamar tidur utamanya. Oke, ini juga ada kamar mandi luar.
juga sudah disediakan shower ya. Iya. Ini menurut gua ini konsepnya sangat bagus ya. Jadi di lorong sini tuh juga disediakan jendela ya, jendela besar ya. Five minutes later. Oke guys, jadi kita sekarang sudah berada di lantai attic room ini ya. Betul, Di attic room. lantai yang paling tinggi di rumah, tipe rumah yang paling besar. Betul, betul. Kita ngobrol-ngobrol lebih detail dengan Bro Leo di sini. Tadi udah capek juga ya keliling dan lihat rumah contoh, bagus banget sih. Bro Leo, ini tadi kan kita udah keliling-keliling tuh lihat rumahnya. Nah, kita pengen tahu lebih detail lagi dong sebenarnya fasilitas yang sekarang ditawarin oleh Citra Garden Serpong ini apa aja sih? Kalau fasilitas di Citra Garden Serpong itu hampir semua sudah jadi. Pertama Oke. itu ada Ion Mall, BSD, dan kita sudah ada Universitas Prasetya Mulia, kita ada Pasar Modern Intermoda, kita juga dari sini ke stasiun Cisauk itu cuma sekitar 1 menit aja. Kita bisa jalan kaki ke stasiun. Iya. Itu udah hemat kos banget ya. Deket banget ya Betul tadi tadi ya. stasiun Tadi Jogja. udah lihat ya Iya. sih bro ya. Fasilitas klasternya dia antara lain ada clubhouse, ada kolam renang di dalamnya. Dia juga ada taman bermain, dia juga ada pedestrian untuk pejalan kaki dan banyak taman-taman yang kita selipkan di dalam klaster supaya penghuni itu merasa nggak sumpek atau merasa gersang di dalam klaster gitu. Jadi ini nanti konsepnya itu adalah fasilitasnya per klaster ada atau memang di khusus untuk semua klaster di fasilitas yang Oke, disediakan. thank you pertanyaannya bagus banget. Pertanyaannya bagus banget. Hey, that's pretty good. Jadi kita sekarang ada 3 klaster yang kita pasarkan. Pertama yang namanya klaster Chloe, klaster Iris, dan klaster Bellflower. Untuk yang hanya ada kolam renang hanya di klaster Iris ini. Untuk rumah yang 2 lantai yang besar ini, itu ada kolam renangnya. Oke. Sementara untuk klaster Chloe dan Bellflower itu memang tidak ada. Oke, tapi itu. yang dari klaster yang tidak ada kolam renangnya ini bisa menggunakan fasilitasnya atau gimana? Oh, klaster Iris yang ada kolam renang itu hanya untuk klaster Iris tersebut. Oke. Tetapi teman-teman nggak usah khawatir. Nanti kita di tengah project develop ini kita akan bangun clubhouse besar itu untuk umum. Nanti sistemnya dia berbayar. Jadi disediakan ada kolam renang, ada taman bermain anak, ada kumpul keluarga dan segala, ada F&B di situ. Jadi kita ada sediakan tempat khusus untuk yang klaster tidak ada kolam renangnya, kita ada sediakan khusus untuk mereka gitu. Oke, menarik. Nah, ini buat sobat-sobat Kemsi Channel semua ya. Jadi kita tuh waktu kesini tuh dikasih handbook gitu ya. Di sini handbooknya ini berbagai macam informasi terkait sama Citra Garden Serpong ini lengkap di betul. sini gitu ya. Nah, yang menarik itu di sini tuh disebutkan nih ada menggunakan solar cell. Wah, keren banget ya. Jadi ini gimana nih, Bro? Ini solar cell-nya nih apakah di klaster ini dipasangin di semua atau memang untuk di tempat-tempat tertentu saja nih? Oke, jadi untuk solar cell itu lebih tepatnya untuk penggunaannya untuk di WTP kita sih. Untuk di danau, untuk pengelolaan air, fungsinya adalah untuk penghematan listrik sih nomor 1 karena kita mengusung sistem aquaculture, jadi kita lebih mengutamakan penghijauan dan untuk alam lah, jadi lebih menghemat daya listrik seperti Iya, itu. iya, kurang lebih iya. lah ya. Iya, Kurang iya, lebih iya. lah ya. Ya, di sini juga ini ya, lampu-lampu jalannya pun juga sudah menggunakan lampu LED ya. Betul, jadi standar Ciputra untuk sekarang untuk semua proyek kita standarisasi untuk lampu jalan adalah LED. Ya, oke. Dan semua jalur listrik, jalur air dan jalur untuk internet semuanya underground semua. Underground semua, ya betul. Nah, jadi buat sobat-sobat Kemsi Channel semua nih, kalau penasaran nih segera nih ya cek ke sini ya. Ini dapat handbook nih, banyak banget informasi detailnya di sini. Ya. Gua akan. Iya, nggak apa.
Mau podcast, mau syuting Mbak di sini. Sekalian. Oke, bro, ini kan tadi kita lihat rumah contoh ada beberapa gitu ya. Sekarang yang dipasarkan ini ada 4 apa 5 gitu ya di bawah ini ya. Betul. Nah, sebenarnya ada berapa tipe sih yang dipasarkan sekarang tuh di Citra Garden Spong ini? Oke, untuk tipe kita kasih banyak banget variasi nih buat teman-teman. Ada 1 lantai, ada yang 2 lantai, ada yang 2,5 lantai. Yang 1 lantai terdiri dari 5x10, 5x12, 6x12, dan juga ada 7x12. Oke. Itu 1 lantai. Berarti ada 4 tipe ya? Betul, dan disusul sama 2 lantai. 2 lantai itu ada 615 dan 715. Oke, 615 dan 715. Betul. Oke, wah. Disusul lagi sama 2,5 lantai yang ada attic room-nya, yang kayak seperti ini, attic room ini, itu 815 dan 10x15 teman-teman. Oh, berarti tadi total ada sekitar 8 atau 9 Tipe, yang betul, ditawarkan betul ya? banget, Oh, jadi kalau kesini pun bingung gitu ya, mau ngambil bentuk kayak gimana, ini banyak pilihannya nih. Ada yang mau ngambil 1 lantai pun juga beda-beda luasnya gitu ya, mau ngambil 2 lantai atau bahkan mau tipe yang paling besar nih 2,5 lantai gitu ya. Oke, nah bro, tadi kan ada 8 tipe tuh. Lantai cuma 1 lantai, yang ada 2 lantai, 2,5 lantai. Nah, kalau dari price ini gimana range price-nya? Oke, kalau dari harganya ya, harga dari 1 lantai itu dimulai dari harga 700 sampai di 1,1 M. Oke. Jadi kalau untuk yang 2 lantai itu dari 1,5 sampai 1,7. Oke. Kalau untuk yang 2 lantai dari 2,5 sampai 3,2 M. Oke, wah jadi dengan yang rumah yang paling besar, di tipe yang paling besar ini, Harganya sekitar BSD 3,2, itu betul. harganya masih sangat kompetitif banget ya. Bukan kompetitif lagi sih, bahkan harga bisa beda 1,5 sampai 2 kali lipat. Dengan harga yang Kompetitor kita. kompetitor sebelahnya bisa gitu dicek ya. harganya. Oke, wah oke. Nah, kira-kira ada promo apa nih yang buat menarik buat sobat-sobat Kemski channel semua nih? Oke, kalau buat sobat Kemski nih, kebetulan lagi lihat channel ini, promo khusus untuk saat ini adalah dia ada diskon 2,5%. Oke. Dan ada tambahan ekstra diskon 1%. Oke. Terus apa lagi? Kita ada kasih voucher MAP nih buat teman-teman. Range-nya dari 1,5 sampai 15 juta. Wah. Terus kita ada lagi biaya peralihan, itu kita dapat subsidi dari developer. Gitu. Oke. Berarti untuk biaya-biaya dokumen yang lain seperti BPHTB dan segala macam itu masih harus di cover sama pembelinya gitu ya? Oke, kalau untuk biaya KPR Ah, itu memang jelas harus ditanggung oleh pembeli. Tetapi kita ada promo lagi nih. Biaya surat-surat, kalau untuk pengambilan melalui KPR bank, ini di luar pengambilan melalui pembayaran melalui developer ya. Ya. Ini melalui khusus untuk KPR ya. Ya. Kita ada subsidi surat-surat, free surat-surat. Jadi tuh kita hanya bayar DP aja ke developer, surat-surat kita di cover oleh developer, kita bayar biaya-biaya KPR, udah langsung angkat kredit ke bank. Oke, itu sikat tuh buat sobat-sobat Kemski channel semua, dapat rumah mewah di daerah BSD, Tuh. diskon 2,5% plus 1,5%, 1% untuk ekstra diskon, 1%. betul. Oke, belum lagi dari surat-suratnya dapat Free lagi. free lagi ya. Betul. Wah, oke. Dan DP bisa 5% lagi. Oke, nah biasanya nih kan kalau kita mau ke pembiayaan lewat bank itu kan kita harus menyediakan DP nih bro. Betul, betul. Nah, ada program DP yang bisa dicicil gitu nggak di sini? Oke, jadi kalau untuk DP yang 5% itu bisa cicil selama 5 bulan. Oke. Untuk DP 10% dikasih 2 opsi, bisa yang 5 bulan atau yang bisa yang yang 10 bulan. 10 bulan, Tuh. oke. Atau kalau mau yang lebih panjang lagi bisa. Tetapi syaratnya kita harus DP 50%. Kita bisa cicil selama 23 bulan. Oh, 2 tahun berarti ya? Betul. Jadi kita Oke. mungkin bisa sambil progres, sambil kita nabung, nanti entah pas waktu akad, siapa tahu kita lebih memperbesar DP kita. Betul. Oke. Kalau saya lihat di sini, bro, rumah-rumahnya kan banyak yang masih belum dibangun tuh. Nah, biasanya ada tenggat waktu berapa lama nggak dari developer sampai bisa serah terima, misalkan setelah kita DP atau setelah kita lewat bank selesai, terus sampai serah terima rumah berapa lama tuh pembangunannya? Pembangunan kita 2 tahun. 2 tahun ya? Ya, kita mengutamakan integritas nama besar kita, ya otomatis kita berusaha untuk tidak telat. Oke, jadi tahun 2025 rumah baru nih, rumah mewah ya di daerah BSD. Biasanya gini juga bro, kita dari viewers kita nih kebanyakan yang pengen tahu kira-kira bank apa sih yang kerjasama dengan perumahannya. Oke. Boleh tolong di-spill sedikit nggak bro? Kalau untuk
bank yang udah mau kerja sama Ciputra sih, hampir semua bank di Indonesia udah kerja sama itu. Oke. Dari BCA, Mandiri, CIMB, Permata, Oke. Panin, Jadi CCB, konvensional syariah ada tersedia semua. Betul. Mantap. Oke bro, itu tadi kan pemilihan pilihan bank-banknya ya. Nah kalau dari sisi serah terimanya gimana nih? Rencananya kapan sih bisa ada serah gitu terima? ya. Iya. Jadi serah terima yang ditentukan dari developer adalah 2 tahun. Oke, 2 tahun. Tapi 2 tahun ini biar teman-teman nggak salah informasi, 2 tahun dari tanda tangan surat pesanan. Kapan sih tanda tangan surat pesanan? Itu setelah pemilihan unit di kita di bulan Februari. Setelah itu baru kita mulai tanda tangan surat pesanan antara di bulan Februari atau di bulan Maret. Terhitung dari situ 2 tahun. Berarti 2023, betul ya? Betul. Oke. Tapi 2 tahun ya mungkin sekitar di 2025 awal. Dengan ada, biasanya kan ada grace period itu ya? Betul. Jadi Ada 2 grace tahun plus grace period, Grace period, gitu ya? betul. 2025 lah. Antara awal atau pertengahan. Oke, mantap, mantap. Bro, ini kan tadi kita udah bahas soal pembiayaan lewat bank gitu ya. Cuman di sini ada nyediain fasilitas pembayaran ke developer nggak sih? Cicilan ke developer? Ada, jelas Oh, ada. oke. Jadi kita kasih banyak pilihan ke customer biar dia nanti tinggal mau pilih mau cara bayar seperti apa. KPR bisa atau melalui langsung ke developer bisa biar nggak kena bunga. Misalnya kan gitu kan. Jadi kita ada 3 cara bayar nih untuk ke developer. Yang satu adalah cash crush selama 1 bulan. Oke. Yang kedua adalah kita cash bertahap sampai 24 bulan Oke, 2 tahun ya. tanpa DP. Oke. Jadi kita bantu tanpa DP terus langsung harga langsung dibagi 24 bulan dan terakhir ya KPR. Oke. 3 cara bayar itu. Jadi buat teman-teman yang punya ada duit berlebih nih, nggak pengen Kena bunga bunga bank, terus ngurusin KPR bank dan biaya lain-lain, KPR betul. segala macam gitu ya. Ya udah langsung aja cicil ke developer. developer gitu ya. Oke, menarik. Oke, Bro Leo, terima kasih banyak nih atas waktunya. Tadi sudah nemenin kita juga buat keliling-keliling ya. Moga-moga Citra Garden Serpong ini makin gacor nih perumahannya ke depannya ya. Thank you. Sukses terus ya, Bro Leo. Ya, thank you bro. Terima kasih banyak, Sukses Bro juga Leo. buat Kemski. Thank you. Oke guys, itu tadi home tour di Citra Garden Serpong. Jadi tadi kita sudah lihat rumah contohnya ya, menarik sekali. Pokoknya overall pasti nggak akan mengecewakan deh buat sobat-sobat Kemski Channel semua yang tertarik untuk membeli rumah di Citra Garden Serpong. Oke, tentu saja jangan lupa subscribe video ini, dukung terus kami. Sampai jumpa di next reviewnya. Oke, bye-bye. Wow.